Subclavius-Steele syndrome merupakan kumpulan gejala yang disebabkan tersumbat atau tidak lancarnya aliran darah subclavia, sehingga perdarahan pada bagian tubuh yang berasal dari cabang arteri subclavia tersebut mengalami gangguan. Prevalensi Subclavius-Steele syndrome antara 0,6% hingga 6,4%. Studi bersama okusi arteri ekstrakranial oleh Fields et al. Menunjukkan kejadian 2,5% atau 168 dari 6.534 dengan hanya 5,3% dari pasien ini yang mengalami gejala neurologi. Subclavius-Steele syndrome umumnya terjadi pada pasien yang berusia lebih dari 55 tahun. Banyak terdapat pada jenis kelamin laki-laki daripada perempuan dengan rasio 2:1 dan penyebab terbanyaknya adalah aterosklerosis. Aterosklerosis menyebabkan terlepasnya trombus yang menyumbat pembuluh darah sehingga aliran darah tersumbat. Etiologi lainnya berupa kelainan anatomi pembuluh darah bawaan seperti interrupted arcus aorta, reductal coarctatio aorta, tight aortic arcus with isolated cleft subclavia. Faktor predisposisi. Pertama, ada vaskulitis, usia, merokok, laki-laki, riwayat keluarga, adanya hiperkolesterolemia, adanya diabetes mellitus, hipertensi, dan hiperosmosistenemia. Untuk patofisiologinya sendiri, Subclavius-Steele syndrome adanya terjadinya penyumbatan bagian proksimal arteri subclavia yang mengakibatkan arteri vertebral bersama dengan arteri karotis interna yang seharusnya berkontribusi membentuk sirkulus Willisi akan terjadi retrograd aliran darah vertebral untuk memenuhi kebutuhan aliran darah pada ekstremitas superior. Sebagai akibatnya, aliran darah dari arteri vertebralis untuk sistem vertebrobasilar tidak memadai sehingga menyebabkan terjadinya insufisiensi cerebral. Untuk manifestasi klinisnya, ada gejala pada beberapa pasien yang dapat muncul, yaitu ada nyeri lengan, kelelahan, mati rasa, atau parestesia. Gejala-gejala ini sekunder akibat iskemia ekstremitas atas selama olahraga berat. Gejala neurologi sekunder akibat insufisiensi vertebrobasilar dapat berupa pusing, penglihatan kabur, sinkop, vertigo, ketidakseimbangan, ataksia, tinnitus, atau gangguan pendengaran. Gejala neurologis dapat dipicu oleh latihan ekstremitas atas serta gerakan kepala dengan rotasi wajah ke sisi yang berlawan. Pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik, dapat dilakukan pemeriksaan tekanan darah, nadi antara lengan kanan dan kiri, pemeriksaan Doppler, ultrasonografi, komputer tomografi angiografi, dan magnetic resonance angiografi. Terdapat perbedaan tekanan darah minimal 15 mm air raksa antara lengan yang terkena dan lengan normal. Palpasi simultan arteri radialis di kedua lengan akan menunjukkan penurunan amplitudo dan aliran balik vena di sisi yang terkena. Pemeriksaan arteri karotis bilateral menggunakan palpasi dan auskultasi juga dapat membantu dalam mendeteksi penyakit oklusif. Arteri subclavia harus diperiksa di fossa supraclavicula menggunakan palpasi dan auskultasi untuk fluid paraclavicular. Selanjutnya, stenosis arteri subclavia yang signifikan diprediksi oleh kecepatan puncak sistolik arteri subclavia yang lebih besar dari 240 cm/detik. Namun, USG Doppler tidak dapat mengevaluasi asal arteri vertebralis dengan benar. Angiografi resonansi magnetik adalah modalitas diagnostik yang akurat untuk pasien dengan dugaan Subclavius-Steele syndrome. Hal ini juga dapat membantu dalam evaluasi sirkulasi cerebrovaskular intrakranial serta pembuluh ekstrakranial. CT angiografi adalah modalitas diagnostik lain yang dapat membantu dalam menegakkan diagnosis dan penilaian stenosis arteri subclavia. Hal ini ditunjukkan pada pasien dengan temuan abnormal pada USG Doppler. Diagnosis banding dari Subclavius-Steele syndrome yang pertama, penyakit arteri perifer atau PAD ekstremitas atas. Hal ini bisa menjadi sekunder akibat tromboemboli, artritis, dan fibrodisplasia. PAD ini dapat muncul dengan nyeri akibat olahraga, nyeri saat istirahat, atau ulcerasi gigi. Kadang-kadang, tekanan darah lengan asimetris adalah satu-satunya yang ditemukan. Ini dapat dibedakan dari Subclavius-Steele syndrome karena tidak adanya manifestasi neurologis pada yang pertama. Diagnosis banding yang kedua, stroke sirkulasi posterior. Hal
Hal ini dapat muncul dengan manifestasi neurologis seperti sinkop, pusing, penglihatan kabur, atau ataksia. MR angiografi atau CT angiografi dapat membantu membedakannya dari sindrom subclavian. Selanjutnya, stenosis aorta. Pada pasien dengan sinkop, meskipun subclavian syndrome dipertimbangkan dalam perbedaannya, penting sekali untuk menyingkirkan penyebab dari kardiak, termasuk stenosis dari aorta. Murmur sistolik ejeksi di area aorta pada pemeriksaan dapat menjadi sugestif. Ekokardiogram adalah definitif dalam mendiagnosis stenosis aorta. Diagnosa banding berikutnya, neuropati diabetes. Kehadiran pola gejala stop and go menunjukkan tanda dari neuropati perifer. Elektromiografi dapat membantu mendiagnosis neuropati perifer dan dengan demikian membedakannya dari subclavian syndrome. Untuk tata laksana dari subclavian syndrome, terapi bedah atau intervensi dengan menggunakan balon angioplasti atau angioplasti dengan pemasangan cincin pada pembuluh darah yang mengalami kelainan, dengan tujuan untuk memulihkan aliran darah anterograd pada arteri vertebralis. Beberapa studi observasional retrospektif menyatakan bahwa stenting atau pemasangan ring lebih unggul daripada balon angioplasti saja. Untuk terapi farmakologi, setelah terapi intervensi adalah antiplatelet, seperti pemberian aspirin, clopidogrel, dan ticlopidin, untuk mengurangi mobilitas dan mencegah terjadinya komplikasi kardiovaskuler.